orang di luar negeri itu tangannya pada bersih karena yang kotor yang ngerjain di negara berkembang. Makanya ada itu daripada running tapi bocor kan maksudnya lebih gampang kalau ditutup sekalian. Nah, cuma ya mungkin pemerintah kita nggak baca data, tapi nggak tahu juga. Nah, kalau bocor nggak mau tergesa-gesa. Halo rakyat Indonesia yang masih boleh beropini, kita dari Dialektika, gue Kim. Gue Jack, dan kita akan berdialektika kayak bukunya Tan Malaka di Madilog itu D-nya itu dialektika. Jadi itu perbedaan pendapat, tesis, antitesis yang menghasilkan sintesis. Jadi berbeda opini itu nggak apa-apa, yang penting saling menghormati satu sama lain, dan intinya Kim bakal ngasih opininya, gue bakal ngasih opini gue, dan kita sering kalian gimana yang menurut kalian benar. Oh gitu. Kayak ada negara tuh udah nggak menghargai opini kayaknya ya. Tapi gue nggak tahu Itu bukan nggak tahu, gue juga hafal. Gue daripada ngomongin negara-negara itu, kita mau bahas yang tanggal 7 April ini lagi rame nih. Oke. Apa tuh? Jadi kan ya pasti gue tahu lah, lu udah suka dengar juga gitu kan. Ada reciprocal tarif dari Trump, katanya Indonesia itu 32%. Gimana menurut lu, Kim? 32% tarif impor. Oke. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya Indonesia itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Kalau gue ngelihatnya dari sudut pandang ekonomi ya. Jadi ini ekonomi, sorry, gue potong. Ekonomi dari sudut pandang Amerika atau Indonesia? Indonesia dulu. Oke. Kalau nggak gue balik deh. Kalau kita dari sudut pandang orang Amerika itu sebenarnya bakal ngaruh. Kenapa? Karena Amerika ini kan pakai sistem global supply chain ya. Betul. Jadi CEO-nya mungkin di Amerika, tapi ternyata pekerja-pekerjanya di luar Amerika gitu. Kalau istilah kata gini, kenapa orang di luar negeri itu tangannya pada bersih? Karena yang kotor yang ngerjain di negara berkembang. Makanya ada istilah sweatshop. Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut gue, malah itu pengaruh besarnya adalah ke Amerika. Makanya banyak nih demo-demo di Amerika itu kan terjadi ya gara-gara kemungkinan pengusaha akan terdampak, orang kecil juga terdampak gitu. Karena kalau kita ngomongin tarif impor yang naik, itu sebenarnya yang akan naik adalah biaya di sana. Di kita tuh sebenarnya nggak ngaruh. Betul. Nah, cuman gini, Kim, gue mau potong. Gue sebenarnya ada, ya maksudnya gue setuju bahwa poin lu itu yang akan harganya naik di sana itu betul. Cuman masalahnya gini, kalau menurut gue gini ya, kalau kita lihat gitu di neraca dagang Indonesia tuh, produk ekspor Indonesia itu yang ke Amerika, ke luar negeri selain dari produk tambang itu 50%-nya ke Amerika. Oke. Dan ya gue nggak tahu ya. Dan yang gue tahu itu tuh bukan pabrik yang kayak tadi lu bilang. Itu kalau yang pabrik tadi kayak lu bilang sweatshop itu di Vietnam sama China. Karena buruh sana itu murah dan kerjanya bagus. Makanya tarifnya lebih gede lagi kalau buat China. Betul, itu betul. Tapi maksud gue di sana kan karena buruhnya murah dan kerjanya bagus. Karena kalau di sini kan kayaknya nggak kayak gitu case-nya. Cuman gue ya nggak tahu juga. Kan gue bilang kayak Cuma gini, yang gue tahu kalau gue nggak salah, yang gue tahu itu kan yang banyak itu kopi sama tempe. Intinya kayak bahan-bahan yang dasar gitulah. Kan di sana kan tanahnya nggak sebagus di sini untuk tempe terutama. Sama pete kalau nggak salah. Kalau pete sih marketnya nggak terlalu gede. Tempe itu cukup gede. Yang pokoknya dari base-nya kacang kedelai itu sama kopi itu gede. Nah tapi masalahnya, nah itu yang gede. Dan kalau itu kan sebenarnya kan bosnya kan emang orang kita juga kan. Iya. Ada sih bos gedenya di sana. Ada importernya di sana juga. Nah tapi menurut gue itu yang bakal bikin pada akhirnya ekspor kita berkurang jauh gitu. Jadi ya banyak juga bakal efisiensi di negara kitanya, di Indonesia. Gini, kalau kita ngambil secara struktural ya. Kalau ini dari sudut pandang gue sih. Jadi kalau kita lihat tarif ini kan berdampaknya adalah ke segala bentuk impor ya. Betul. Dan sebenarnya problemnya juga yang gue lihat adalah Amerika ini nggak cuma ke Indonesia, tapi ke negara-negara yang diekspor, yang ngimpor juga dari negara Indonesia. Gini, contoh adalah gini, kita tuh ngimpor ke Cina, dibuat di sana, baru diekspor lagi ke Amerika. Betul. Nah itu bakal ada chain reaction tuh ke ekspornya Indonesia gitu kan. Ya jadi di Cina, ekspor ke Cina juga jadi sedikit. Betul, karena kemungkinan besarnya kan kayak pembeli, ini kan kita ngelihat dampak terbesarnya adalah pembeli di Amerika, daya belinya berkurang, akhirnya pemasokan dari negara kita maupun negara lain ke Amerika bakal turun, volume turun, udah pasti biaya naik gitu kan. Betul. Nah biaya naik ya bangkrut gitu kan, efisiensi gede-gedean lah, bahkan mungkin sampai ya tutup aja sekalian, lebih murah tutup daripada harus efisiensi. Benar. Daripada running tapi bocor kan maksudnya lebih gampang kalau ditutup sekalian. Nah gitu. Cuma gini, kalau kita ngelihat tadi kan lo bilang yang sebenarnya negara-negara yang seperti itu adalah Cina dan Vietnam yang memang pabriknya dari situ. Nah cuma
kita coba ambil basis harga deh. Contoh kan baju ya, kita kan ekspor ke Amerika itu salah satunya baju. Nah, baju ini kan yang gue belum ulik lebih dalam, dan sepertinya secara ekonomi atau secara bisnis, kemungkinan tarif yang kena itu adalah tarif jualnya dari Indonesia. Betul. Benar kan? Bukan tarif jualnya di sana. Oh enggak, sorry. Tarif jualnya di sana. Enggak dong. Benar. Enggak dong. Screeningnya susah dong kalau kayak gitu dong. Jadi contoh gini, Indonesia jual baju, ekspor ke Amerika. Ya nggak? Kita jual taruhlah $10. Misalkan. Udah dengan segala macamnya tuh. Iya, ya, benar loh. Nah, $10 ini akan dikenakan tarif nih 32%, artinya sekitar $3,2. Ya nggak? Jadi iya, yang kena itu tarif impornya, tarif masuknya. Nah, itu dia. Jadi benar. dan terus di Amerika udah pasti kan dia akan ngejual lebih tinggi daripada itu. Taruhlah di let's say di angka $30 lah gitu ya. Margin dia berkurang kan. Nah, margin pengusahanya berkurang. Nah, kita kan kalau ngeliat itu 3% itu dari $30, itu nggak nyampe 10%. Betul. Mungkin sekitar cuma 5%-an. Oh bener ya, 3 dari 30, ya sekitar 10%. Gross gitu ya. Iya kan? Jadi sekitar, ya dari tadi $30 misalkan dijual. 3,2 itu sekitar 10%-nya. Nah, kalau dari sisi pengusaha misalkan, kalau gua ngelihatnya adalah 5% tuh bakal digunakan dia telan dengan cara efisiensi. Entah itu efisiensi bahan, efisiensi manpower, efisiensi teknologi, ya itu terserah mereka lah. 5%-nya baru dikasih ke customer-nya. Dan itu gua ngerasa dampaknya nggak gede-gede banget. Nah, cuma belum selesai. Cuma gue ngelihatnya malah lebih besar biaya ketakutannya dibandingkan aktualisasinya. Nah, maksud gue tuh tadi gue mau potong tuh ngomong itu. Maksud gue gini. Gimana tuh? Oke, dia telan dan naiknya cuma 5%. Tapi maksud gue ini kan berita global nih. Yes. Dan terutama rakyat Amerika kan pasti denger ini kan kayak ini naik nih pasti gara-gara itu. Maksud gue itu bakal nurunin daya beli yang signifikan. Meskipun kata lu harga naik 5% itu nggak signifikan kan. Tapi karena beritanya masif, gue rasa itu orang jadi pasti signifikan. Dan menurut gue tuh daya beli pasti turun. Maksudnya suka nggak suka pasti turun. Meskipun naiknya mungkin nggak jadi sebanyak itu ya. Oke. Ya maksudnya nggak tercermin langsung harga barang yang naik 32% dong yang tadi lu bilang. Yes. Tapi kan pasti orang-orang mikirnya ini naik gara-gara ini akhirnya jadi. Nah, menurut gue itu yang harus di-share ke teman-teman bahwa sebenarnya ini buat teman-teman semua yang masih boleh beropini. 32% tuh bukan tiba-tiba kita bakal kehilangan duit 32%, enggak. Betul. Sebenarnya malah yang isunya itu adalah jualannya akan berkurang, volumenya akan berkurang. Nah, kalau kita ngomongin volume tersebut, ini kan kita ngomongin sasaran nih. Bener nggak? Sasaran jual kita di sana, apakah yang sifatnya memang masif di angka yang tadi gue bilang baju. Oh, baju nih 32% bakal nggak akan lagi dia ngambil dari Indonesia gitu. Ya. Ngerti nggak lo? Iya. Gue sih yakin yang dijual di Indonesia ke sana itu bukan barang-barang yang sifatnya masif sih. Yang memang kalau kita kalau itu dinaikkan udah pasti Amerika bakal ganti procurement di tempat lain gitu lah, ngerti nggak? Pengadaan yang bisa diganti. Betul. Gue ngerasa kita tuh yang kita sumbangsikan ke sana itu kebanyakan yang bukan sifatnya seperti itu. Artinya nelen $3,2 itu sebenarnya menurut gue masih make sense untuk ya dari Indonesia gitu. Dampak gedenya sebenarnya adalah yang gue lihat adalah mungkin kayak negara Cina. Kenapa? Cina dan Vietnam gitu lah ya. Kita tuh sebenarnya banyak ngirim bahan baku ke Cina. Betul. Nah, kemungkinan dampak masifnya itu adalah ekspor yang dari Cina itu bakal berkurang ke Amerika. Nah, ketika Cina udah merasa, volume sales gue berkurang nih, gue bakal ngilangin bahan-bahan yang nggak penting. Nah, bisa jadi dampaknya ke Indonesia. Nah, itu loh yang sebenarnya resikonya bakal besar. Nah, gue ngelihat pemerintah kita sekarang itu banyak mencoba diplomasinya adalah ke Amerikanya langsung. Betul. Nah, kalau menurut gue lebih realistis kita berdiplomasi sama negara-negara yang kita ekspor lainnya yang juga terdampak terhadap tarif impornya Amerika. Oke, gini Kim. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat ya, katanya lu bilang, jadi gue baru baca juga tadi, kalau nggak salah katanya awal Mei itu Anindya Bakri, ketua Kadin sekarang, dia mau ngelobi Chamber of Commerce-nya US supaya permasalahan tarif ini. Gue juga nggak tahu detailnya gimana. Dan sebenarnya untuk masalah yang tadi, gue juga nggak sepenuhnya setuju sama lu, karena tadi kan lu contohin Cina dan Vietnam. Menurut gue kalau Cina ini kan emang perang dagang sama Amerika. Parah.
Jadi menurut gua ya itu emang mereka baku hantam tuh ya wajar gitu. Oke. Jadi ya menurut gua itu emang mereka emang sasaran tujuan utamanya Trump ngerjain ini adalah ngerjain Cina gitu. Ya yang lain itu jadi kayak apa ya? Istilahnya apa sih kena side fire gitu loh, Iya, kayak iya. kena dikosnya peluru dari Betul. dia mau nembak ke Cina akhirnya kena ke orang lain gitu. Nah, sedangkan Vietnam tuh mereka geraknya cepet. Gue baca pas baru itu dirilis infonya. Ya 1 hari apa 2 hari setelahnya gitu, gue liat tuh fotonya prime ministernya, bukan prime minister apa sih istilahnya, premier Vietnam tuh lagi ketok palu gitu. Jadi kan tarif itu kan reciprocal kan. Yes. Jadi intinya ya pakai hitung-hitungannya Trump, hitung-hitungannya Amerika, yang defisit transaksi per volume perdagangan Betul, Amerika betul. dibagi 2 itu. Yes. Jadi kan kalau Indonesia itu kenapa 32%? Karena kan kata Amerika kita kan masukin impornya Amerika tuh harganya dinaikin 64%. Betul. Kata Amerika. Nah, Vietnam itu gue lupa berapa persennya, tapi Vietnam itu jadi yang Amerika masuk itu jadi 0%. Jadi Amerika impor barang tuh nggak kena tarif 0%. Bener-bener 0. Kan semua pasti kan ada minimum 10% kalau Amerika kan masukin barang itu tarif minimum 10%. Itu kenapa tuh? Karena Vietnam nggak mau kalah perang dagang. Karena Vietnam mau jualan terus ke Amerika. Enggak. Tadi gimana caranya? Apa yang mana? Caranya Vietnam tuh untuk bisa jadi 0%? Dia tarif enggak, bukan, maksudnya tarif kalau misalnya Amerika masukin barang ke Vietnam 0%. Oh, impor. Jadi kebalik berarti ya? Belum. Jadi gini, kan tarifnya Trump ini kan reciprocal kan. Betul. Jadi misalnya Indonesia dianggap punya 64%, Yes. jadi setengahnya 30%. Vietnam ini kasih ke Amerika, setelah ini keluar, Vietnam ini kasih ke Amerika 0%. Tarif barang Biar kalau dibagi 2 0 juga tetap. Iya, biar sama-sama. Kalau gua nggak salah, tapi gue inget banget ada kebacanya, ntar gue munculin. Kita munculin di sini. Iya. Kalau Cina itu langsung 44%. Iya, mereka kan emang tarung. Gila nggak? Mereka emang tarung. Oke, nggak apa-apa. Tapi lo kalau ekspor ke gue 44%. Mereka emang tarung. Emang nyari lawan kalau Cina. Ya gue tahu itu beda cerita lah. Kalau itu mereka kan emang tarung. Menurut gue jadi nggak bisa disamai. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya itu gue bacanya tuh kayak di CNN. Pokoknya berita yang kredibel lah. Gitu. Oke. Jadi menurut lo ini semua tetap akan berdampak ya? Karena sebenarnya Amerika sama Cina ini memang dari awal memang incerannya untuk saling mengerjain satu sama lain. Betul. Kita kena dampaknya. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan dari tadi kita ngomongin dampak nih. Kalau menurut gue dampak aslinya mungkin nggak sebesar itu. Tapi dari gue sendiri, dampak dari ketakutannya gede banget buat IHSG nih. Kalau tayang mungkin beberapa hari ke depan ya, ini tanggal 7 besok sih, tapi kita nggak tahu tayangnya kapan. Iya, itu gue yakin IHSG merah. Udah pastilah besok tuh udah pasti hancur trading hub menurut gue. Ini masih tanggal 7 ya. Jadi kita tapi lu semua percaya deh sama gue. Ya, kalau ada yang punya duit lebih mau beli saham. Menurut gue sih sekarang gue nggak menganjurkan, tapi kalau gue sih mau beli. Kalau gue lihat book value-nya. Ya, itu balik lagi. Maksudnya itu kan next-nya maksudnya. Kalau ditanya mau beli saham yang mana, lu lihat book value-nya. Lihat book value-nya. Ya. Cuman time to buy-nya ya deket-deket. Nah, oke. Walaupun IHSG udah pasti merah ya. Menurut lo nih dampak sebenarnya dari tarif dagang ini ke Indonesia secara global? Bukan secara global, secara nasional tuh secara real. Yes, dampaknya gimana? Secara real ya, menurut gue sih sebenarnya kecuali untuk pelaku industri yang ekspor heavy ke Amerika sih mungkin nggak terdampak besar menurut gue ya. Oke. Tetapi ya untuk industri-industri tertentu yang kayak tadi misalnya lu bilang kaos, tau gue kan kayak Adidas kan punya pabrik di sini ya. Terus ya tadi tempe, kopi itu yang ekspornya ke Amerika sih menurut gue bakal susah sih. Mungkin ya bisa cari pivot, cari market lain gitu selain Amerika. Nah, kalau ngomongin itu, sorry gue potong ya. Iya, nggak apa-apa, gue udah selesai juga. Jadi gue sih merasa karena dari awal kita bargaining positionnya di price. Iya, itu masalahnya itu juga. Soalnya kalau kita ngomongin bargaining position kita quality, value. Lu tenang kalau lu jualannya. Nah, berarti ini dengan asumsi gue ini lu setuju ya? Kalau ini setuju. Kalau Indonesia tuh quality ekspornya masih jelek dibandingkan kalau itu gue Vietnam. Kalau ini gue setuju. Kalau ini gue setuju. Setuju ya? Kalau untuk yang ini gue setuju. Kalau yang lain-lain tadi gue pasti berapa. So kalau khusus untuk yang ini gue setuju. Iya. Ya itu. Jadi kalau kita gue asumsikannya sebagai organisasi nih, Jack. Kalau misalkan dari awal kita naro bisnis kita di opportunity atau dari price,
menurut gue itu nggak bakal lama. Itu bisa digoyang dengan kebijakan. Iya, ya misalnya ada Iya. kebijakan terkait Betul. harga itu pasti udah nggak bener gitu ya. Ini juga pesan buat teman-teman yang masih apatis kebijakan nggak ngaruh di hidup kalian ya. Ternyata ngaruh. Iya. Iya, berarti ini beda. Lu nggak bisa nyamain kayak gitu. Ini kita kan have fun aja. Ya, intermezzo, Iya, intermezzo. intermezzo aja. Nah, artinya gini, kalau kita bikin usaha, negara kita asumsikanlah ada seorang bisnis company gitu ya. Gue sih ngelihat Indonesia ini kebanyakan naro bargaining positionnya di price gitu. Oke, gue murah. Gimana caranya biar murah? Oke, gue efisiensi. Orang-orang gue nggak gue gaji di bawah UMR lah gajinya gitu kan. Even Vietnam sebenarnya kayak gitu. Iya, Tapi kualitinya oke. betul. Nah, kalau Indonesia tuh bener-bener apa ya, nyari apa ya, ada udang di balik batu gitu, kesempatan ya. Sebenarnya kalau menurut gue gini, Kip. Maksudnya kalau Indonesia itu nggak terlalu up to date dengan teknologi baru gitu. Teknologi. Kalau menurut gue gini, Vietnam tuh kan sebenarnya kayak tadi lu sampein kan sebenarnya metodenya sama ya. Cuman dia tuh teknologinya tuh dikembangin terus gitu. Kayak contoh misal kopi aja kita kalau nggak salah gue sekarang udah kalah sama Vietnam ekspor. Durian aja kita udah kalah dari Ya durian iya. Oke, maksudnya durian itu tuh udah lama kalah dari Thailand, dari Malaysia udah jauh kalah. Nah, cuma maksud gue kayak kopi aja dulu kan kita di atas Vietnam. Sekarang belakangan ini kita kalah sama Vietnam karena Vietnam populasinya lebih kecil daripada kita. Iya benar. Lahannya jauh lebih kecil daripada kita. Cuman mereka tuh gue juga nggak tahu ya, maksudnya kayak Brazil dan Vietnam itu kan tanahnya lebih kecil, tapi mereka lebih bisa memanfaatkan lahan itu untuk menghasilkan bukan cuma kualitas, kuantitas juga lebih banyak. Nah itu maksud gue, negara kita tuh ngincernya hanya di opportunity dari price tanpa melihat quality. Kita juga nggak ngelihat efisiensi bekerja, produktivitas. Menurut gue secara company negara kita ini masih jauh dari efisiensi, walaupun gemborannya efisiensi. Mungkin teman-teman harus cari bedanya efisiensi sama pemangkasan ya. Jadi Oh enggak. Mungkin satu lagi nih gue mau nambahin. Selain dari lu bilang efisiensi itu, nah bagian terbesar dari efisien, gue bukan ngomong efisiensi in term of pemerintahan Indonesia ya. Oke. Efisiensi yang real definition. Iya, maksud gue efisiensi tadi kalau lu ngomongin, contoh kita ngomong kopi itu kenapa bisa kalah itu karena terlalu banyak middleman menurut gue. Di Indonesia terlalu banyak middleman, maksud gue untuk calo dari petani sampai kopi sampai di lu mau ngomong birokrasi kita terlalu banyak tapi lebih smooth. Bukan. Ini bukan cuma pemerintah. Ya di pemerintah mungkin iya. Tapi gue ngomong di luar pemerintah gitu. Jadi pas gue di antara pengusahanya gitu. Maksudnya antar lu dari petani kan dibeli dulu sama pengepul. Pengepul itu kan ada tingkat-tingkatannya lagi tuh. Nah, ada pengepul nanti, pengepul atasnya lagi. Nah, kadang sebenarnya gini. Jadi kalau lu sering dengar petani itu nggak ada yang kaya tuh, ya bener, karena maksud gue sedangkan harga barangnya kan mahal ya. Karena tuh yang kaya itu yang di tengah ini. Jadi misalnya ini petani, ini kita nih, misalnya yang konsumen, end to end kan sini. Tapi yang menikmatin margin paling besar tuh yang di tengah. Di pengepul ya berarti ya. Iya, banyak. Distributor. Ya calo lah distributor sih. Cuma ya distributor itu kan ya mereka harus dapat apa namanya? Margin juga dong keuntungan. Cuman menurut gue sih terlalu besar dan terlalu banyak aja jalur distribusinya. Harusnya nggak perlu se complicated itu. Dan ini gue setuju, selain mereka lebih kaya, sebenarnya mereka lebih picik. Kenapa gue bisa bilang gitu? Negara kita nih kan paling jago kalau melihara ormas ya. Nah, melihara tukang palak gitu. Jadi gue ngelihat konsepnya itu kalau di negara kita, kenapa petani itu paling miskin? Karena middleman-nya itu harus bayar biaya pungli. Biaya-biaya lainnya. Biaya lain lah ya, biaya keamanan. Istilah kata biaya keamanan gitu kan. Nah, cuma mereka ini enggak, powernya dan mungkin knowledge-nya lebih pinter, sehingga sebenarnya yang nanti yang terkena beban dari biayanya adalah petani. Ngerti nggak lo? Harganya diturunin. Betul. Nggak, maksud menurut gue sebenarnya kalau lu ngomongnya kayak gini cuma masalah bahasa, bukan semantics. Yang bayar akhirnya ya konsumen. Dua-duanya. Nggak, yang bayar konsumen tapi yang kena pahitnya tuh petani. Dua-duanya. Petani nggak bayar dong. Maksud petani berkurang harganya. Petani tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Marginnya kurang petani, karena sebagian marginnya adalah diambil sama si middleman untuk punglinya dan istilah kata keamanan tadi. Ya sebenarnya gue punya kata-kata yang tepat juga. Gimana? Ini seharusnya negara hadir. Tapi
Tapi Itu kalau pendapat itu, pribadi kalau gua. itu podcastnya Hanis aja yang ngomong kayak gitu. Iya, itu gua setuju. Iya, Ya mungkin ini kita juga jadi bahasan seru tapi ya di lain ya waktu di lah lain ya. waktu lah ya. Ini Ini kita sebenarnya masih ngomongin tarif ya. ini masih tarik loh yang Kita masih mungkin ngomongin nextnya tarif. kita bisa ngomongin ini. Betul. Ya, tadi lu bilang middleman-nya oke. Menurut lo nih, tarifnya Trump ini ngaruh nggak ke middleman ini? Ke distributor yang Pasti. paling? Iya, Pasti. yang bisnisnya ekspor ke Amerika ya. Yang apalagi yang rely mungkin ekspornya cuman 1 dari 2 80% ekspornya ke Amerika pasti semangat banget. Pasti semangat. Pasti banget. Karena kan yang tadi gue bilang, Kim, ini kan yang jualan di sini nih, tapi kan dari petani sampai sini kan banyak nih. Ya kalau di sininya nggak keluar, ya di sini kan nggak dapat apa-apa. Multi level bisnis ya. Multi-level itu benar. Bukan multi level marketing. Bukan multi level bisnis. Iya itu terlalu banyak tangan segala macam lah. Yes. Ya sebenarnya memang bisa dipangkas ya. Cuma balik lagi kalau kayak gini mungkin mereka juga akan terdampak. Iya. Dan bisa jadi sebenarnya petani lah yang paling yang paling kena dampaknya juga sebenarnya gitu ya. Terutama kalau mereka udah punya target. Kan kalau pengepul tuh biasanya udah ada targetnya berapa. Taunya dan itu kan sistemnya kontrak ya kayaknya. Betul, iya. Enggak kontrak. Biasanya mereka udah minta. Nah, cuma petani ini udah nyiapin. Nah, ketika ini nggak ada, akhirnya ya supply-nya kelebihan, harganya bakal turun juga. Jadi gini, mungkin gue mau jelasin sedikit nih. Gue kan punya, bukan gue sih, pokoknya ini keluarga gue ada yang punya sawah lah. Siap bang. Oke, terus jadi macam-macam nih, ada yang sistem bagi hasil. Iya, juragan nih berarti ya, juragan. Ada yang sistem bagi hasil, ada yang sistem kita upah petaninya. Jadi sebenarnya gini, ini mungkin problem lain sih, jadi melebar kemana-mana, cuman mungkin gue bahas sedikit lah. Di Indonesia ini anak mudanya nggak banyak yang suka bertani. Jadi pada akhirnya yang ngegarap lahan itu makin sedikit. Jadi ya akhirnya pertanian kan mahal, tapi maksud gue nggak bisa mahal-mahal juga karena yang orang udah tua ini dan masih mau bertani ini ya cuma bisa makan dari bertani. Jadi meskipun demand-nya naik, tapi harganya nggak naik juga. Gini, lu bayangin nih, supply terbatas, demand tetap banyak, harusnya harga naik dong. Ini nggak naik karena ya petani ini tetap mau dengan harga murah. Nah itu sebenarnya menurut gue yang kasihan, karena maksud gue demand makin naik, supply makin sedikit, harga naik dan di pasaran ya kita bisa lihat harga cabai tiap tahun. Tapi petani dapetnya nggak gitu banyak berubah. Ya malah nggak berubah sama sekali mungkin. Betul. Karena kebanyakan juga petani-petani ini udah nggak punya sawah sendiri, mereka garap sawah orang. Nah itu nanti sistemnya bagi hasil, dan bagi hasil itu hasilnya itu didapat dari harganya tengkulak, harganya middleman. Harga middleman. Ya jadi semua, ya bahkan yang punya sawah pun, petani yang punya sawah pun untungnya nggak gede-gede banget karena harganya. Makanya mereka lebih memilih jual tanahnya. Kadang. Iya, ya itu makanya itu yang akibatnya tadi yang gue bilang petani sekarang nggak punya sawah. Iya. Karena ya sawahnya udah dijual karena kebutuhan. Betul. Ya ada yang mau naik haji, ada yang pasti lu udah sering dengar juga cerita-cerita kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke topik nih. Tarif Trump. Ekonomi negara menurut lu gimana secara realistis? Sekarang gini, kalau gue lihat nih udah ada di beritanya ya, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto kan bakal satu negosiasi langsung ke AS gitu ya. Terus pokoknya ada 3 tuh. Tapi gue paling gue sorotin tuh yang terakhir, makan bergizi gratis. Nah ini menurut lo gimana nih? Ini adalah solusi untuk menjaga ekonomi negara karena tarifnya Trump. Itu pola pikirnya menurut lo gimana? Gini. Ini mungkin kalau kita langsung ke agak kejauhan. Jadi gue tarik sedikit. Ini kan kita masih mau ngomongin. Gini. Kita bahas. Tapi gini, teman-teman. Kita bakal bahas makan bergizi gratis. Tapi kali ini kita cuma mau bahas kenapa Bapak Presiden kita memasukkan makan bergizi gratis sebagai solusi. Oke. Menurut lo gimana? Gue kasih jembatan sedikit deh. Sebenarnya ini nggak jembatan gue, cuma gini. Tarif ini kan mempengaruhi banget kurs kita rupiah terhadap dolar, terhadap USD. Oke. Ya karena maksudnya karena ketakutan dan segala macam, terutama maksudnya mata uang, saham, pasar finansial itu kan sebenarnya kan masalah persepsi ya. Dan sebenarnya masalah persepsi ini kan mempengaruhi banget nilai tukar dolar ke rupiah. Ya contohnya maksudnya pasti gue juga yakin lu Kim teman-teman saudara-saudara banyak yang nanya gimana sih negara kita mau resesi nggak sih nih gitu, kayak dolar udah segini nih bener nggak sih? Kita jawab di waktu. Iya. Ya maksud gue gitu. Nah, apakah bijak gitu dengan kita kan belum swasembada pangan, kita masih banyak belanja sana sini dan
US dollar itu kan darahnya dunia ya. Maksudnya lu transaksi sama Filipina aja mungkin pakai, ada beberapa perusahaan yang maunya pakai USD. Oke. Maksud gua sedangkan nilai tukar kita naik nih gara-gara tarik ini. Maksud gua kalau misalnya lu ngomong makan bergizi gratis kalau belum bisa swasembada, menurut gua sih ada tergesa-gesa. Enggak. Ini kita nggak ngomongin MBG-nya. Yang gue pengen tahu nih, menurut lo gimana? Kenapa Bapak Presiden kita itu memasukkan MBG sebagai solusi? Gue tahu pertanyaan lu sebenarnya, cuma gue kan tuh Enggak. gini, gue tuh sebenarnya mau menghindar dari pertanyaan ini, cuma kenapa lu balikin lagi? Enggak kan, itu kan karena gue punya pandangan. Kalau menurut lu gimana? Gue nggak sih, lu aja. Nah, oke. Kalau dari gue, menurut gue yang dilakukan Pak Presiden kita benar. Oke. Keren ya. Ini bukan gue ini ya buzzer ya. Ini lu apa namanya, mau disclaimer, ini kita belum Afiliasi. belum briefing, kita nggak terafiliasi. Dan kalau misalnya untuk ini sih gue nggak setuju karena alasan yang tadi gue bilang, karena kan negara kita belum swasembada. Menurut gue tergesa-gesa. Menurut gue itu. Nggak gini. Gue ngelihatnya bukan sebagai langkahnya gimana gitu ya. Menurut gue MBG sebagai solusi dari tarif US ini itu benar, ada benernya. Tapi langkahnya gue nggak tahu, itu bisa kita kritisi nanti. Benernya apa? Benernya pertama gini. Ketika kan tadi kita bicara bahwa tarif US ini akan berpengaruh terhadap supply atau sales kita yang sifatnya ekspor ke Amerika, betul ya. Jadi itu bakal terdampak kalau di sana banyak yang nggak mau beli. Nah, kita lah di sini yang terdampak. Enggak, kita yang terdampak. Di sana nggak ada yang mau beli. Ya udah, gue terus gimana dong gitu. Nah, MBG ini tuh sebenarnya pingin negara itu bisa mengelola ekonominya sendiri. Oke. Jadi salah satu cara untuk menanggulangi perubahan kebijakan di luar negeri adalah meningkatkan ekonomi dalam negeri sebenarnya. Iya, itu jawaban yang betul. Iya, jadi sebenarnya MBG ini memang dari dulu kan Pak Presiden kita kan memang pinginnya agar meningkatkan ekonomi dalam negeri gitu ya. Nah, itu benar. Jadi ketergantungan kita terhadap US jadi berkurang. Nah, kalau kita ngomonginnya sampai situ, itu benar. Nah, gue tuh mau namain tapi ya sebenarnya. Nah, tapi kan kita udah ngomongin tapi ya nih. Iya. Kalau kita ngomongin. Iya, kalau sampai situ gue juga setuju, kan tadi gue bilang alasan gue karena kita belum swasembada. Dari segi langkah, benar. Dari segi solusi, benar. Nah, dari segi langkahnya, nah ini yang kita harus kritisi gitu kan. Tadi lu bilang kalau kita belum swasembada pangan, akhirnya kita impor juga tuh bahan bakunya. Itu yang gue bilang, sedangkan SD darahnya dunia. Ya menurut gue kan itu langkah yang tergesa-gesa. Bukan tergesa-gesa lagi. Artinya mungkin pemerintah kita nggak baca data, tapi nggak tahu juga. Nah, kalau gue tuh mau tergesa-gesa.